Bitcoin adalah zero sum game? Apa iya? Kemarin-kemarin banyak banget perdebatan tentang teori ini yang dikaitkan dengan Bitcoin. Jika dipikir-pikir, semua aset yang ada di dunia ini bisa dikategorikan sebagai zero sum game. Jika dilihat dari perspektif yang keliru, nampaknya narasi ini mulai membuat orang-orang takut dalam hal berinvestasi. Oke, dalam video kali ini kita akan menavigasi apakah Bitcoin itu zero sum game dan apakah ini sudah waktunya exit atau justru sebaliknya. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go! Apakah Bitcoin zero sum game? Pandangan bahwa Bitcoin merupakan zero sum game sering muncul di kalangan pelaku pasar derivatif. Mereka melihat bahwa ketika satu pihak untung, pihak lain pasti akan rugi. Pandangan ini muncul karena banyak orang yang terjebak pada analisa jangka pendek yang mengacu pada pergerakan harga spekulatif dan aktivitas leverage yang tinggi. Padahal jika melihat secara lebih luas, asumsi ini tidak berlaku dalam konteks fundamental dari Bitcoin. Bitcoin adalah aset dengan suplai yang tetap atau terbatas tanpa otoritas pusat dan berjalan di atas sistem terbuka. Artinya, ketika permintaan naik karena kepercayaan publik yang meningkat, semua pemilik Bitcoin bisa mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. Tidak ada harus yang rugi supaya orang lain bisa untung. Ketika adopsi Bitcoin meningkat, infrastruktur bertambah kuat, dan penerimaan institusi semakin luas, maka nilainya bisa tumbuh secara alami. Beberapa tokoh besar di industri keuangan, terutama kripto, menyebutkan bahwa masuknya institusi besar bukanlah ancaman bagi investor retail. Justru, ini menunjukkan bahwa ekosistem Bitcoin telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih mapan. Di masa lalu, adopsi institusi sempat diragukan karena belum ada regulasi yang pasti, tapi sekarang dengan kejelasan regulasi dan dukungan legal terhadap produk investasi seperti ETF, institusi mulai menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari strategi manajemen risiko atau hedging. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa Bitcoin bukan zero game yang semata-mata hanya ada orang yang untung dan rugi. Perubahan regulasi baru di Amerika. Oke, setelah memahami jelas sifat asli Bitcoin, kalian perlu tahu bahwa saat ini banyak narasi yang bullish. Salah satu sentimen pasar yang terjadi dari sisi kebijakan fiskal, yaitu pada 4 Juli kemarin 2025, Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang besar bernama One Big Beautiful Bill atau BBB. Isinya cukup agresif, yaitu tentang pajak untuk pekerja seperti overtime dan juga tip dipangkas secara besar-besaran. Di saat yang sama, anggaran untuk pertahanan dan keamanan ditingkatkan juga. Tujuannya jelas, mendorong konsumsi, produksi, dan ekspansi ekonomi dalam negeri. Dan masih banyak kebijakan yang lain. Namun, kebijakan ini juga berdampak langsung terhadap struktur keuangan negara. Karena penerimaan negara turun dan belanja naik, otomatis plafon utang pun dinaikkan. Artinya, pemerintahan akan menerbitkan lebih banyak surat utang dan itu akan menciptakan gelombang likuiditas tambahan ke dalam sistem ekonomi. Kebijakan ini sering disebut sebagai dovish secara fiskal. Bagi pasar, dovish berarti potensi likuiditas yang naik dan seperti yang sering terjadi di masa lalu, peningkatan likuiditas akan mendorong investor untuk mencari aset lindung nilai yang lebih aman dari uang fiat karena risiko inflasi dan penurunan nilai mata uang. Bitcoin masuk sebagai salah satu pilihan utama. Bitcoin bukan bagian dari sistem perbankan, tidak tunduk pada kebijakan moneter pemerintah manapun, dan terbatas secara suplai. Dalam kondisi pemerintah Amerika Serikat yang mulai memperluas utang, risiko nilai dolar tergerus makin besar. Maka dari itu, Bitcoin mulai dilirik sebagai aset pelindung nilai. Ditambah lagi, risiko dari bonds atau surat utang yang membuat investor banyak beralih dan tak minat untuk membeli bonds lagi, pemerintah AS akan kesulitan dalam mencari penyedia hutang untuk melangsungkan spending pemerintahannya, tapi bisa jadi inilah alasan Amerika bullish terhadap narasi stablecoin. Mengapa Amerika bullish narasi stablecoin? Selain kebijakan fiskal, perubahan lain datang dari sektor regulasi aset digital. Dua regulasi utama yaitu Genius Act dan Clarity Act kini sedang dalam proses finalisasi.
Keduanya fokus mengatur tentang stablecoin, khususnya yang berbasis dolar Amerika. Genius Act mewajibkan penerbit stablecoin memiliki cadangan real yang setara dengan jumlah token beredar. Ini akan memastikan bahwa setiap stablecoin benar-benar bisa ditukar 1:1 dengan dolar. Di sisi lain, Clarity Act memperjelas posisi hukum stablecoin dan menetapkan aturan main bagi pelaku industri. Nah, regulasi ini bukan hanya tentang kepastian hukum. Ini juga menjadi dasar bagi lembaga keuangan besar seperti JP Morgan atau Citi untuk menerbitkan stablecoin mereka sendiri. Dengan dukungan penuh dari sistem keuangan tradisional, stablecoin bisa menjadi alat baru dalam mendistribusikan likuiditas secara cepat dan juga efisien. Tentu saja ada kekhawatiran tentang stablecoin bisa menjadi pesaing sistem keuangan negara, tapi kenyataannya stablecoin justru berpotensi mendukung kebijakan fiskal. Mereka bisa digunakan untuk memperluas distribusi pembelian surat utang seperti T-bills secara on-chain. Jadi stablecoin bukanlah ancaman, tapi alat yang baru yang bisa mendorong efisiensi. Nah, dalam konteks ini, Bitcoin mendapatkan keuntungan secara tidak langsung. Karena semakin banyak stablecoin digunakan, semakin banyak pula likuiditas yang mengalir ke dunia aset digital. Dan karena Bitcoin adalah aset utama di pasar kripto, ia mungkin saja menjadi tujuan dari arus modal baru ini di dalam on-chain. Institusi borong Bitcoin. Semua perubahan ini sudah terlihat dampaknya karena sudah banyak institusi yang bersiap memanfaatkan momentum ini. Data dari bitcointreasury.com per 8 Januari 2025 menunjukkan bahwa 3,4 juta Bitcoin kini telah dimiliki oleh 171 entitas besar. Kondisi ini setara dengan 16,2% dari total suplai Bitcoin, yang dimana ada sekitar 21 juta. Jumlah tersebut terus bertambah dari waktu ke waktu. Kategori terbesar berasal dari ETF dengan total 1,43 juta Bitcoin. Perusahaan publik pemegang sekitar 857.000 Bitcoin, sementara pemerintahan dan perusahaan swasta lain juga terus menambah akumulasi treasury mereka. 5 pemegang terbesar di antara perusahaan publik adalah MicroStrategy, Marathon, 21 Capital, Riot, dan Metaplanet dari Jepang. Nah, yang menariknya, Metaplanet baru aja membeli 2.205 Bitcoin dalam satu hari, tindakan yang menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap prospek jangka panjang dari Bitcoin. Strategi atau MicroStrategy bahkan tengah menggalang dana sekitar 4,2 miliar dolar tambahan untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Nah, langkah ini bisa menjadi bukti bahwa bagi institusi, Bitcoin bukan lagi aset alternatif, tapi mungkin sebagai aset inti dalam strategi cadangan aset mereka. Dari sudut pandang trader dan investor individu, pergerakan institusi ini menjadi sinyal yang kuat. Ketika entitas besar mengakumulasi, itu berarti mereka melihat potensi yang belum dihargai sepenuhnya oleh pasar. Oke, dari semua ini, apakah menurut kalian Bitcoin itu adalah bagian dari zero sum game atau masa depan dari Bitcoin masih sangat cerah? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten dari Republik Rupiah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!